Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan hadir di majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjurkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini dalam menunjukkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar sebagai syarahnya kitab Tausyih, yang pada malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 198 baris keempat dari bawah atau baris kelima dari atas. Di akhir barisan ada kalimat lakin, artinya lakinil jadid al wujud atau wan nisabu. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadat kita wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin silakan diperhatikan halaman 198 baris keempat dari bawah, ketiga dari bawah. Kemarin dikatakan di halaman 198 baris ketiga dari atas, wal milkut tam, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah
kepemilikan yang sempurna. Oleh karena itu fal milku dhaif, ketika kita memiliki harta dan yang kepemilikan yang lemah, kal mushtara qabla qabdihi, seperti kita membeli sesuatu sebelum diterima, maka la zakata fi, tidak wajib zakat. La tajibu bihi zakatu kama yaqtadi kalamul musannifi tab'an lil qaulil qadim. Seperti kita beli emas batangan buat disimpan, belinya pesen modelnya khusus, gambar wajah kita dalam emas batangan itu. Satu batang itu kurang lebih 500 gram atau setengah kilo dengan gambar wajah kita di emas itu. Pada tanggal 1 Muharram kita sudah pesan emas itu. Cuman karena prosesnya memakan waktu, sesuai dengan keinginan kita ada gambar wajah segala di batangan emas itu, maka penjual emas menjanjikan selesai 3 bulan kemudian baru selesai. Nah, berarti emas batangan yang kita beli itu dalam bulan pertama Muharram kita beli belum diterima, itu termasuk milkut dhaif, kepemilikan yang lemah, karena faktanya belum diterima, belum yadan biyadin, belum diberikan secara cash, tetapi sudah milik kita, tapi masih diproses masuknya dalam kategori milkut dhaif. Kalau milkut dhaif fala zakata kama yaqtadi kalamun musannifi, tidak wajib zakat bulan itu. Maka kalau dihitung-hitung haulnya nanti, maka haul emas itu bukan lagi bulan Muharram sesuai dengan waktu pembeliannya, tetapi dihitung haulnya dari bulan 3 bulan kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal baru keluar, baru dicatat haulnya bulan Rabiul Awal sesuai tanggal dan bulan keluarnya emas dan diterimanya oleh kita. Itu kena Muharram, Safar, itu namanya kategorinya milkud dhaif. Itu menurut qaul qadim begitu. Tetapi lakinil jadid wal wujub, tetapi kalau jadid itu tetap wajib. Haulnya bulan Muharram, karena kita belinya bulan Muharram. Walaupun emasnya belum di tangan kita, karena emas itu walaupun sudah di tangan kita, itu emas pasti kita simpan lagi, nggak mesti dipegangin terus, pasti kita simpan lagi. Maka menurut qaul jadid itu adalah wujub, wajib. Nah, seperti mungkin pengalaman bapak-bapak di pasar ini, kita punya uang 10-20 juta dan lain sebagainya. Begitu dikalkulasi, perdagangan kita sudah haul, cuman uang yang ada di tangan hanya sebagian kecil, hanya 900 juta. Yang 100 jutanya di luar belum dibayar. Pertanyaannya, ketika kita mau mengeluarkan zakat atas kewajiban kita, yang 100 juta itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kalau wajib dikeluarkan zakatnya, berarti kita menzakati uang dari jumlah 1 miliar. Zakatnya sekian kali 2,5%, berarti 25 juta.
Tapi kalau kita tidak mau bayar zakatnya, berarti uang yang kita keluarkan zakatnya itu cuma dari uang 900 juta, maka tidak sampai 25 juta, kurang lebih 22,5 juta. Persoalannya wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak uang yang di tangan orang. Nah, menurut di sini fal milkud dhaif, menurut kaul qadim itu tidak mesti dikeluarkan zakatnya karena uangnya tidak di tangan kita. Tetapi menurut kaul jadid tetap wajib dikeluarkan zakatnya, karena walaupun uang itu di tangan orang, catatannya tetap milik kita. Itu kalau bicara kaul jadid dan kaul qadim. Tetapi ada ulama kontemporer menyatakan bukan cuma dilihat dari kaul jadid dan kaul qadim saja, tetapi lihat keuangan orang yang punya utang ke kita. Kira-kira dia mampu bayar nggak yang 100 juta itu? Kalau mampu bayar, berarti harus dikeluarkan zakatnya oleh kita, karena suatu saat dia akan bayar. Tapi kalau kita sinyalir orang itu jatuh miskin, usahanya bangkrut, nggak mungkin bayar, jangankan bayar utang 100 juta, dia sama uang 1 juta saja sudah butuh. Maka menurut pemahaman yang tidak mampu tadi, milkud dhaif, dia tidak wajib mengeluarkan zakat uang yang dipinjam orang. Itu tergantung situasi ekonominya. Iya. Kemudian wan nisabu dan nisab. Di samping kepemilikan yang sempurna, harta yang diwajib dikeluarkan zakatnya sudah sampai nisab, batasan minimal, batasan tertentu minimal. Nisabnya nanti kalau di emas berapa, kalau di pertanian berapa, kalau di peternakan berapa, dan lain sebagainya. Masing-masing jenis masing-masing punya ukuran nisab, batas minimal. Wal haul, dan juga yang kelima yang wajib mengeluarkan zakat dari orang yang memiliki harta kalau hartanya sudah cukup haul. Apa artinya haul? Lihat di layar. Arti haul itu adalah al-kamil, sempurna hitungan, wal amwal fi milkihi. 1 tahun harta itu dalam kekuasaan kita. Itu namanya haul. Kalau mulai dagang tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, maka nanti sampai tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah itu berarti sudah genap 1 tahun al-kamil sempurna. Itu namanya sudah haul. Dan kata haul itu seringkali kita gunakan untuk meninggalnya keluarga kita, acara haul, tepung tahun namanya haul. Nah, syarat yang tadi, yang 5 tadi, palau nakoso, maka jika kurang kullun minhuma, masing-masing daripada keduanya, nisab dan haul, fala zakata, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Maka kalau harta kita setelah setahun haul di tangan kita, tetapi hitungannya tidak sampai nisab, itu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Atau sebaliknya, hitungannya sampai nisab, kambingnya sampai 40 lebih, emasnya sampai 100 gram, uangnya sampai 45 juta, cukup
nisabnya tetapi belum haul, itu juga belum wajib mengeluarkan zakat. Karena kewajiban zakat berdasarkan dua hal, yang pertama nisab dan yang kedua haul. Nisab cukup hitungannya, cukup ukurannya, haul cukup tahunnya. Kemudian wasadisu, dan yang keenam as-saumu, yaitu penggembalanya. Kalau zakat dari zakat peternakan, maka penggembalaan itu juga masuk dalam hitungan kalkulasi. Wa huwa ra'i, saum itu adalah ra'i, orang yang menggembala kambing, sapi, unta, menggembala hewan fi kalain, di padang rumput, mubahin, yang diperbolehkan. Aurakin mutanasiratin, atau daun-daun yang berjatuhan, bifi'lil mali, dengan pekerjaan yang memiliki, wakilihi awwalihi al-hakim li ghaibatihi. Tetapi fa'in alafat, atau fa'in ulipat, maka jika diangon, digembalakan al-masyatu, hewan ternak itu, ma'dhamal hauli, di sebagian besar tahunnya, fala zakata biha, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Lalu sebaliknya, wa in ulipat, dan jika diberi makanan, digembala hewan itu nispahu, pada separuhnya haul, fa aqalla qadran ta'isu, maka dengan ukuran yang dapat hidup hewan itu, bidunihi, dengan tidak adanya penggembalaan, bila dororin, dengan tidak ada madarat, bayinin, yang nyata, maka wajabat zakatuha, wajib mengeluarkan zakatnya hewan. Wa illa, dan jika tidak, maka fala, tidak wajib mengeluarkan zakat dari hewan tersebut. Itu ukuran penggembalaan bagi hewan. Wa ammal asman, dan adapun barang wajib dikeluarkan zakatnya yang bernama asman. Asman itu diambil dari kalimat samanun. Samanun itu harga, maka asman adalah barang-barang berharga. Apa yang dimaksud barang berharga? Wa ammal asman, dan adapun yang dianggap barang berharga, yaitu pasyai'ani, maka hanya ada dua jenis. Yang pertama az-zahabu, emas, wal fiddatu, dan perak. Dari sekian barang yang kita miliki, yang paling berharga ada dua jenis, yaitu emas dan perak. Maka hanya emas dan perak saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kita punya benda yang terbuat dari perunggu, enggak wajib dikeluarkan zakatnya. Kita punya barang yang terbuat dari besi, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kita punya perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak, itu juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya
hanya emas dan perak. Kalau emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, madrubaini kana aula. Apakah emas itu telah dicetak jadi kalung, jadi cincin dan lain sebagainya aula, atau emas itu belum dicetak, masih emas batangan, masih emas gelondongan? Tetap yang namanya emas wajib dikeluarkan zakatnya. Wasayati, dan akan datang nisabuha, berapa nisabnya emas dan perak. Ketika kita punya emas sebanyak 10 gram, apakah sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Belum, karena belum nisab. Wa syaraitu wujubi zakati biha, dan syarat-syarat wajib zakat fiha atau fihima dalam asman yang dimaksud emas dan perak itu, yang pertama satu asya'a, ada 5 perkara. Al-Islam, yang pertama pemiliknya beragama Islam. Wal huriyah, dan yang kedua pemiliknya orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Wal milkut tamu, dan kepemilikan yang sempurna, tidak dipinjamkan kepada orang lain, dan emasnya sudah disimpan sama kita sendiri, bukan emas yang belum jadi dipercetakan. Wan nisab, dan emasnya sudah sampai ke batas nisab. Nisab emas itu, saya punya banyak guru di pondok pesantren. Kalau Ciberem Sukabumi mengatakan 85 gram emas itu sudah nisab. Kalau pada Rincang 90 gram emas itu sudah nisab, antara 85 dan 90 gram. Wal haul, dan juga harus adanya haul, kepemilikan emas di tangan kita sudah 1 tahun. Illa bil mahdan wal zakaz fatajibu zakatu bihima fil hal. Naam, law malaka naqdan nisaban sitata asyurin thumma aqradahu li akhar lam yanqatil hal. Fa in kana musiran aw ada ilai zakatan inda tawis sitah al asyur sana. Cuman nanti dijelaskan bagaimana emas yang dipakai perhiasan, apakah wajib dikeluarkan zakatnya. Kita punya emas, dipakai istri kita, dijadiin kalung, dipakai sehari-hari, dijadiin gelang, dipakai sehari-hari, dijadiin cincin, dipakai sehari-hari. Apakah emas yang dipakai sehari-hari itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya? Jawabannya tidak. Emas yang dipakai sebagai perhiasan, gelang dipakai sehari-hari, kalung dipakai sehari-hari, cincin dipakai sehari-hari, itu tidak termasuk emas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas yang disimpan, baik disimpan di bank maupun disimpan di rumah. Bagaimana emas yang disimpan di rumah cuman sekali-kali dipakai, kalau kondangan dipakai, habis kondangan disimpan lagi, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Pertanyaannya,
Emas yang diberlakukan seperti itu disimpan di lemari, kadang-kadang dipakai kalau kondangan, kalau nggak habis pulang kondangan disimpan lagi. Itu kategorinya masuk emas pakaian apa emas simpanan? Simpanan berarti wajib. Kalau yang dipakai sehari-hari baru perhiasan. Enggak, walaupun lebih dari nisab. Umpamanya di kalungnya 50 gram, di tangan kanannya 30 gram, tangan kirinya 30 gram, 100 gram. Ya, enggak masalah, enggak wajib dikeluarkan zakatnya. Maka kalau bapak punya emas, males ngeluarin zakat, suruh pakai aja istrinya semuanya. Di sini 200 gram, di sini 100 gram, di sini 100 gram, di kaki 200 gram, 700 gram dipakai semuanya, nggak wajib zakat. Cuman resikonya nanti mudah-mudahan ketemu begal, dibegal diambil semuanya. Menghindari zakat yang 2,5%, akhirnya ketemu begal habis 100%. Bahkan mungkin bisa lebih daripada itu. Kalau istrinya bapak masih cantik mungkin lebih daripada itu. Itu antara emas, antara zakat hewan dan zakat emas. Bagaimana dengan zakat pertanian? Wa amma zuru'u, dan adapun zakat tanaman, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.